Oke, halo teman-teman semuanya. Banyak yang bilang bahwasanya tahun 2023 ini akan gelap ya. Banyak yang khawatir bahwasanya di tahun 2023 ini kondisi perekonomian akan hancur dan kondisi juga cukup mengkhawatirkan. Nah, sebenarnya hal ini benar nggak sih? Dan sebenarnya hal ini sudah diprediksi apa enggak oleh beberapa lembaga besar di dunia seperti IMF. Hari ini saya akan coba masuk ke dalam obrolan tersebut berdasarkan prediksi IMF di tahun 2023 berdasarkan proyeksi yang dibuat semenjak tahun 2019. Oke, sebelumnya yang belum tahu IMF ini adalah lembaga internasional yang dia memastikan bahwasanya dia bakal menjadi the lender of the last resort. Maksudnya gimana? Jadi seperti kita ketahui negara itu bisa berjalan kalau selama perputaran uangnya jelas ya. Nah, untuk memastikan hal tersebut, mereka itu membutuhkan yang namanya kestabilan. Di sini IMF itu membantu pemerintah dalam beberapa program moneter yang memiliki tujuan pertama menciptakan kestabilan nilai currency sebuah negara atau nilai tukar uang sebuah negara. Kemudian dia membantu dalam hal memastikan bahwasanya tidak terjadi inflasi terhadap suatu negara. Dan kemudian yang ketiga adalah IMF ini juga membantu bahwasanya apabila negara tersebut terlilit hutang, maka dia akan mencoba untuk meminjamkan uang. Makanya dia disebut the lender of the last resort. Nah, IMF ini dia setiap tahunnya selalu membuat yang namanya proyeksi-proyeksi keuangan dari suatu negara, dibuat bahkan sampai 10 tahun ke depan. Nah, di sini kita melihat bagaimana proyeksi itu di tahun 2019 ke 2023 berubah apa enggak ke sampai tahun 2002 saat ini untuk melihat tahun 2023. Nah, di sini ternyata saat kita masuk ke hal tersebut, proyeksi IMF itu berganti-ganti dari tahun ke tahun. 2019 sebelum ada pandemik, kita lihat mereka pasti optimis tahun 2023 itu bakal terjadi sesuatu yang sifatnya naik terus. Nah, di tahun 2022 itu saat ini sudah masa post pandemik ya. Di masa post pandemik ini kemudian sudah pasti terjadi yang namanya saat inilah kondisi perekonomian mulai kacau balau, kemudian uang yang dicetak terlalu banyak dalam sebuah negara. Nah, dia merubah lagi proyeksi ke depannya di tahun 2023 ini. Nah, oleh karena itu di sini kita melihat gimana sih Indonesia di tahun ini 2023 berdasarkan proyeksi IMF. Saya sudah buatkan tabelnya. Jadi di sini sebenarnya ini semua dibuat untuk proyeksi tahun 2023, kemudian 2022. Indonesia itu di tahun 2019 sama IMF diproyeksikan di tahun 2023 dia akan mengalami GDP growth by 5%, artinya 5% lebih bagus dibanding 2022 berdasarkan proyeksi IMF di tahun tersebut. Nah, di tahun 2020 mereka memproyeksikan lagi di tahun 2023 bahwasanya proyeksi IMF itu akan naik ke angka Indonesia itu di angka 6% ya. Berarti di sini sebenarnya IMF masih optimis Indonesia itu masih dalam angka yang bagus. Di tahun 2021 mereka memproyeksikan bahwa Indonesia itu memiliki pertumbuhan 5%. Kemudian di tahun 2022 saat ini IMF mengkoreksi lagi bahwasanya kita akan di angka 4,9%. Well, itu sebenarnya masih bagus sekali. Jadi itu sebenarnya Indonesia ini sebenarnya kalau dibilang dalam hal forecast, mereka itu forecastnya optimis, dan di sini bisa dilihat mereka itu resilient atau kebal terhadap krisis atau enggak itu saat kita melihat nanti sebenarnya aktual dari GDP itu berapa. Jadi kalau misalkan dikurangi dan nilainya tidak terlalu banyak, misalkan di tahun 2022 saat ini GDP let's say 5% dan ternyata aktual forecastnya 5%, berarti aktualnya juga 5%, maka kita resilient. Nah, yang cukup mengkhawatirkan itu adalah beberapa negara seperti misalkan Inggris. Dia itu diproyeksikan di tahun 2019 terhadap tahun 2023 angkanya 1,5. Nah, di tahun ini IMF memproyeksikan bahwasanya 2023 itu UK hanya mengalami peningkatan 0,3%. Jadi sebenarnya sangat-sangat turun sekali dan cukup mengkhawatirkan ya. Nah,
Amerika di tahun 2019 diproyeksikan di 2023 itu dia nilainya ada di angka 1,58. Tapi kemudian IMF mengkoreksi lagi bahwasanya dari data terbaru 2022 mereka memprediksikan 2023 dia itu di angka 0,9. Oke, jadi apa yang bisa ditangkap dari sini? Untuk teman-teman yang berada di Indonesia, untuk saat ini Anda bisa lumayan optimis bahwasanya kita sebenarnya cukup dipandang resilient ya, atau kebal terhadap krisis. Tapi ini karena apa? Sebenarnya ini bukan karena kitanya juga adalah ekonomi yang besar atau kitanya juga adalah sebuah negara yang bergantung di komoditas seperti batu bara, karet, kelapa sawit. Tapi sebenarnya ini juga karena Indonesia itu semenjak tahun 2003 sudah menerapkan kebijakan makroprudensial yang sangat kuat. Jadi kalau misalkan kondisi ekonomi itu bagus, kita nggak kemudian juga langsung hura-hura sebar duit gitu, nggak. Selalu ada yang namanya kayak loan to value ratio yang ditetapkan di bank. Jadi kalau misalkan bank itu ada orang datang mau pinjam kredit, mereka tidak bisa kredit nol ya, kayak salah satu gubernur kita yang menjanjikan kredit nol itu seperti lawakan saja. Tapi LTV di sini adalah artinya kalau teman-teman itu mau minjem duit, orang itu akan melihat bahwasanya saat teman-teman itu mau minjem duit, Anda punya sekitar 20% atau 10% dari uang yang Anda miliki dari total pinjaman yang Anda miliki apa enggak. Jadi Indonesia itu secara struktur kebijakan ekonominya, thanks to Bu Sri Mulyani dan teman-teman, itu sebenarnya juga kuat dan hal itu membantu Indonesia cukup resilient. Kemudian bagaimana dengan Anda? Nah, apakah cukup bisa khawatir atau bagaimana? Nah, menurut saya di sini yang paling penting yang harus dipahami itu adalah buat Anda yang misalkan masih bekerja di sebuah institusi dan dapat gaji, pandai-pandailah menabung dan bermain dengan resiko, bagaimana bisa menyelamatkan resiko Anda agar tidak terlalu besar. Buat Anda yang wirausaha, mungkin jangan terlalu banyak pinjam duit kredit, karena di sini saat misalkan Anda pinjam duit itu saat kondisi perekonomian memburuk, bank itu kan harus menaikkan suku bunga ya untuk menarik semua uang dari peredaran di masyarakat. Nah, ini kalau Anda nggak hati-hati, Anda bisa kena dampaknya bahwasanya saat Anda pinjam duit, nilai dari bunga kredit Anda itu juga naik. Mungkin itu dulu saya. Jadi 2003 gelap apa enggak untuk Indonesia? Sebenarnya IMF memprediksi nggak begitu ya, tapi sebenarnya kalau dari secara global 2023 itu gelap. Di Amerika, Inggris, bahkan beberapa negara maju lainnya, semua prediksi IMF itu turun. Oke, mungkin itu. Thank you Brad sudah lihat podcast ini. Kalau ada komen atau apa silahkan tulis di kolom komentar, dan kita see di another kesempatan yang lain. Thank you.